So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita mau bahas HP keren dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi 15T Pro. Ya, HP ini bawa sesuatu yang menarik banget ya buat HP harga 10 juta. Nah, buat harganya sendiri Xiaomi 15T Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari 10 juta kembali 1000 sampai 11 juta kembali 1000. Saranku sih sekalian ambil storage 1 TB aja ya, karena bedanya ini cuma sejuta. Oke, buat desain sendiri Xiaomi 15T Pro ini tampil keren dengan desain body flat yang punya finishing warna yang cakep. Ini tuh sekilas mirip kayak titaniumnya Apple. Buat frame kamera ini cukup tebel ya, yang bentuknya kotak dan melengkung di sudutnya. Ini cukup kelihatan keren sih, cuma balik lagi ke selera. Di sisi atas smartphone ini polosan aja, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. HP ini tentunya udah dilengkapi dengan IP rating IP68 dust and water resistance yang tahan dicelupin ke dalam air sedalam 3 meter selama 30 menit. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1280 x 2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Buat spek layarnya ini udah mantep ya, punya 68 miliar warna, support HDR10+ dan Dolby Vision, serta buat peak brightness ini ada di 3200 nits yang udah terang banget nih buat penggunaan di luar ruangan. Buat refresh rate ini udah ada di 144 Hz yang pastinya untuk dipakai scrolling di app atau game yang udah support bakal kasih pengalaman yang nyaman. Kalau buat proteksi, Xiaomi kasih proteksi Corning Gorilla Glass 7i di layarnya ini. Plus mereka juga kasih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Fingerprint posisinya under display yang jenisnya optical. Buat kecepatan bacanya ini sih udah kenceng ya, tapi belum bisa buat one tap. Nah, kalau buat desain layarnya ini flat, dan buat bezel udah sama rata di keempat sisi. Jadi kelihatannya itu mewah banget ya kalau kita lihat. Overall sih kualitas layar yang Xiaomi kasih buat Xiaomi 15T Pro ini tuh udah benar-benar bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Kalau buat konektivitas, Xiaomi 15T Pro ini support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 6.0, terus support NFC dan IR sensor, serta buat USB Type-C-nya ini yang 2.0 yang udah support OTG. Oke, lanjut kita bahas performanya. Jadi Xiaomi 15T Pro ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat pilihan storage ada dua pilihan ya, 12/5 12GB dan 12/1 TB yang jenisnya ini LPDDR5X dan UFS 4.1. Untuk skor AnTuTu versi 11-nya ada di 2,8 juta. Ini angka yang tinggi banget dan nunjukin kalau performanya ini nggak bercanda. Dipakai main game Mobile Legends bisa rata kanan alias ultra. Yap, di game ini bisa dapat 120 FPS dan ini lancar banget buat dimainin. Aku udah coba buat push rank berjam-jam di sini dan overall pemakaiannya ini super nyaman tanpa adanya kendala sama sekali. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra Extreme alias bisa 120 FPS juga di game yang satu ini. Ya, ini game sepele lah ya buat Xiaomi 15T Pro. Ditambah buat gyroskopnya ini udah hardware yang bikin pengalaman pakainya makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat pakai settingan highest-nya, dan alhasil di game ini itu bisa lancar dapetin 60 FPS ketika lagi traveling maupun saat battle di pengetesan selama 30 menit. Ini performa yang sadis sih, Genshin di settingan highest bisa dilibas lancar tanpa kendala, tanpa frame drop. Overall performa gamingnya ini udah bener-bener muasin ya buat kalian yang doyan main game, karena game apapun yang ada sekarang di Play Store ini bisa dilibas sama smartphone yang satu ini. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 13% aja. Yap, baterainya ini punya kapasitas yang sama ya kayak Xiaomi 15T biasa, tapi versi Pro ini itu kerasa lebih awet. Buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 35 menit aja. Di sini ada juga fitur wireless charging 50 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam. Kalau buat sistem operasi, Xiaomi 15T ini pakai HyperOS 2 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, ini dijanjin buat dapat 5 kali major update dan 6 tahun security patch. Buat fitur AI ini juga udah cukup lengkap, mulai dari AI foto editor di galeri yang bisa hapus objek mengganggu, memperluas foto, dan lain-lain. Lalu ada juga AI productivity yang bisa summary dan translate dokumen atau rekaman suara.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Xiaomi 15T Pro ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS. Lalu ada kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel dan ada kamera periskop telefoto 5 kali optikal yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini kerasa banget ya, Xiaomi sekarang tuh ngejar hasil yang natural buat foto-fotonya. Warnanya cenderung mengikuti objek asli tanpa processing warna yang berlebih. Jadi kita tuh bisa edit sesuka hati kita nih biar dapetin hasil yang cocok sama gaya kita. Kalau buat dynamic range ini pasti kerasa luas lah ya. Detail gambarnya ini juga bagus, terutama di bagian-bagian gelap ini tuh masih bisa di-manage dengan baik. Lalu buat kontras ini juga termasuk lumayan tinggi. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi 15T Pro pakai resolusi Full HD 30 fps buat pindah-pindah lensa. Coba ya, ini ultra wide, ini kamera utama, dan ini periskop 5 kalinya. Wih, mantap. Kalau zoom maksimalnya kita coba ya, dia bisa sampai ini 15 kali. Gambarnya masih bagus ya. Mantap. Kalau dipakai jalan sendiri udah cukup stabil. Dia juga ada shoot steady-nya, nanti kita bakal coba bandingin kalau dipakai bakal sestabil apa. Oke, ini shoot steady udah diaktifin. Cuma kalau di shoot steady ini kita bisa pindah lensa antara kamera utama sama ultra wide. Cuma kalau direkam itu nggak bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi perekamannya harus dimatiin dulu. Gimana nih? Sama tadi dipakai jalan lebih stabil yang mana? Kalau ini perekaman Full HD 60 fps, dia masih bisa pindah-pindah lensa. Cuma shoot steady udah nggak bisa ya, karena itu cuma bisa buat resolusi Full HD 30. Oke. Ini resolusi 4K 30 fps. Pindah-pindah lensa tentunya juga masih bisa. Sekarang kita coba periskopnya. Oke. Gambarnya jelas lebih tajam ya karena resolusi 4K. Mantap nih. 15 kali juga. Ini buat 4K 60 fps. Dia udah nggak bisa ultra wide kalau di 4K 60. Tapi dia masih bisa di periskop 5 kalinya ya. Itu pun harus dimatiin dulu perekamannya. Jadi saat ini kita nggak bisa langsung pindah-pindah, harus dimatiin, nanti kita pindah ke periskopnya. Oh ya, kalau buat resolusi maksimalnya sendiri, dia 4K-nya itu masih bisa di 120 fps ya buat ambil slow motion. Terus buat 8K dia juga bisa di 8K 30 fps. Cuma kita skip aja lah ya, kita mentokin di sini aja di 4K 60 fps. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Xiaomi 15T Pro, resolusi Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Warnanya ya kalau Xiaomi sih emang sedikit agak pucat, cuma bagus kalau misal kalian suka edit-edit, kalian bisa dapetin hasil warna yang kalian suka. Kalau buat backlightnya sendiri dia juga lumayan oke, muka masih kelihatan jelas, biru-birunya masih sedikit kelihatan di bagian sini, biru langitnya. Kalau pakai jalan seperti ini. Lanjut, ini Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Backlightnya seperti ini. Dan buat kamera depan mentok di 4K 30 fps kayak yang lagi kita rekam sekarang ini. Hasilnya seperti ini. Buat backlight kayak gini ya.
Ya, agak susah sih karena di belakang terik banget, tapi ya masih dapat biru-biru dikit, lumayan lah. Mukanya juga masih kelihatan dengan jelas. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Xiaomi 15T Pro yang hadir dengan harga 10-11 juta tentu aja ini nggak mudah ya buat dia. Di kelas ini ada iQOO 13, Poco F7 Ultra, terus ada Samsung Galaxy S25 FE. Tapi tetap sih di kelas ini aku bisa saranin banget Xiaomi 15T Pro mulai dari desainnya yang cakep dan normal. Spek layarnya yang juga bagus banget, performanya kenceng, baterainya awet, dan ngecasnya juga kenceng. Serta nggak ketinggalan setup kameranya yang monster banget ya buat ukuran HP harga 10 juta yang jadi nilai plus nih buat Xiaomi 15T Pro. Paling ada dua kekurangan nih yang termasuk minor. Pertama, USB-nya ini masih 2.0, jadi buat transfer data belum begitu cepat. Lalu HP ini juga belum support bypass charging. Ya paling dua hal itu aja sih. Kalau sisanya, HP ini tuh udah mantep banget buat kita pinang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.